Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya. Sehat walafiat. Jadi untuk saya hari ini terkait dengan Dirjen 431 untuk peran pengawas di era sekarang, ingin menggali untuk komitmen perubahan terutama di MTSN 1 ini ya. Yang pertama, apakah dalam 3 tahun ini ada perubahan untuk kegiatan yang berbeda dari tahun kan ini 24 ya, 23 yang perbedaan pastinya untuk di programnya? Saya jawab yang tahun 2024 berarti ya, bahwa dalam beberapa bulan, 8 bulan kalau nggak salah ya, sudah banyak perubahan yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau bicara before after ya, tahun sebelumnya misalnya penggunaan perpustakaan kurang optimal, sekarang sudah optimal. Kemudian penggunaan lab komputer belum optimal, sekarang sudah lebih optimal. Kemudian suasana lingkungan belajar sudah mengalami perubahan, setidaknya iklim belajar dan iklim kebersihan dan lain-lain. Terus ada kendala nggak, walaupun sedikit atau signifikan, untuk kendala untuk disolusikan? Sesuatu hal di samping ada kendala dan kita menyiapkan kendalinya. Kendala ada ya, tapi ya kita sudah ambil langkah-langkah untuk mengendalikan. Misalnya ketersediaan sarpras yang tadinya katakan kurang optimal, kita upayakan bekerja bersama-sama sebagai pengendalian bersama sehingga dapat dilakukan secara optimal. Dan kiranya Ibu pengawas bisa lihat evidence yang ada ya, dalam sekian kurun waktu itu yang jelas memang ada perubahan signifikan. Dan saya pikir itu menjadi nilai tersendiri buat pengawas sebagai namanya konselor, konseling juga sebagai apa ya, pokoknya yang mengawasi kegiatan di madrasah. Alhamdulillah sudah ada perubahannya. Alhamdulillah, kan kita mulai pendampingan di awal penyusunan wacana dulu. Seperti hari ini juga ada pelaksanaan program dan yang diprogramkan oleh madrasah. Nanti terkait di bulan-bulan di awal tahun pelajaran itu kan ada pelaksanaan program seperti PPDB. Walaupun di MTSN 1 secara waktu sudah selesai, tapi untuk pelaporan nanti dilanjutkan. Satu lagi mungkin Ustaz ya. Dalam penyusunan program tentunya itu kan ada kerjasama ya, tim atau pihak-pihak yang dikaitkan dalam penyusunan program, siapa saja stakeholder untuk pencapaian tujuan nanti. Pertama tentu saja seluruh komponen yang ada di madrasah, guru, kemudian di situ ada waka, kemudian ada tim penjamin mutu, dan tentu saja kita juga kolaborasi dengan komite ya, dengan komite madrasah. Dan alhamdulillah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai bagian daripada stakeholder madrasah dapat bekerja bersama-sama sehingga dalam perencanaan kita merencanakan mana yang menjadi skala prioritas, mana yang kemudian dijadikan sebagai rencana jangka menengah atau jangka panjang ya, dan yang paling penting yang jangka pendek itu terlaksana sehingga proses manajemen madrasah, proses kegiatan pembelajaran di madrasah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Baik, terkait tadi dipaparkan di awal untuk perubahan yang dapat di tahun 2024. Nah, untuk skala prioritasnya untuk di 2000 ini kan tahun pelajaran 2023-2024. Nah, skala prioritas di 2024 di 2025. Pak dari terkait dengan Panis Standar Nasional. Saya ambil yang kira-kira menjadi skala prioritas itu ya. Pertama, peningkatan prestasi baik akademik ataupun non akademik. Yang kedua, peningkatan sarpras, ya karena kita
tahun ini kita golkan tentang kantin bersih dan sehat Jujur juga. bersertifikat halal gitu. Jadi target-target yang ingin kita capai kita susun sedemikian rupa, dan itu baik katakan tentangan kegiatannya jelas, sehingga targetnya kalau ini 6 bulan selesai. Kalau yang X misalnya 10 bulan selesai. Bagaimana Pak Camat bisa memastikan untuk alokasi anggaran yang tepat dalam mendukung program-program itu ya yang direncanakan? Nah, dalam pengelolaan supaya efisien dan efektif, terkait kan kita memang yang namanya sekolah negara pasti kita paham, tapi untuk supaya pengelolaannya efisien dan efektif terkait dengan alokasi anggaran. Itu kembali kepada kebutuhan kita apa, analisis kebutuhan, kemudian kita analisis biayanya berapa, kemudian kita susun dalam RAB, berarti di AT rencana anggaran belanja, dan itu sudah tertuang. Dan sebenarnya kalau di negeri itu di RKAL itu udah ada, tinggal bagaimana menjabarkan itu semuanya. Bila memang kita membutuhkan hal yang lain, kan ada peran serta masyarakat di situ, misalnya melalui komite, walaupun itu domain komite, tapi madrasah penerima manfaat dari itu semua. Terima kasih kiranya untuk program di tahun 2024, 2025 ya skala dari para perubahan nanti bisa terwujud ya Ustaz ya. Terima kasih banyak waktunya, ya. Masukan dari Ibu pengawas dari lapangan. Terima kasih ya.